Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, tetap malam pokoknya, uploadnya jam 9 meskipun saya buat videonya kali ini sore hari. Ngabuburit. Nah, ngabuburitnya saya ngonten, saya buat video sambil nunggu adzan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay di channel ini, yang selalu nungguin. Dan saya mendoakan, saya berdoa agar setiap wejangan, setiap video, setiap pesan yang disampaikan itu bermanfaat ya, bermanfaat untuk masa depan pastinya, dan mampu dijadikan solusi atau bisa dijadikan solusi untuk permasalahan yang kamu alami. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa buat yang barusan mampir, klik tombol subscribe, di like jika suka videonya, di share, dan jangan lupa klik tombol loncengnya tuh supaya kamu dapat notifikasi ketika update video terbaru gratis ya. Kali ini saat saya buat video ini di hari ke-7 bulan puasa, insya Allah terupload di hari ke-8. Ada sesuatu yang ingin saya bahas, saya ingin sampaikan, ya sharing lah, semoga sharingnya bisa bermanfaat. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan di video kali ini, simak dulu video ini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Baraja. Saya adalah seorang praktisi spiritual mind programming yang memprogram pikiran bawah sadar manusia pada umumnya menjadi manusia yang berlimpah, ajaib, serta beruntung. Saya melihat banyaknya permasalahan yang dialami oleh kebanyakan orang, atau mungkin kamu juga merasakannya, hutang tak kunjung selesai sampai detik ini dan sudah menghalalkan segala cara, kemudian juga hidup rumah tangganya tidak harmonis, serta ada juga orang yang merasa sudah punya amalan yang baik tetapi sampai detik ini tidak membawa dampak yang baik dalam kehidupannya. Sebenarnya masalahnya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan kamu, kan? Untuk itu saya akan membantu kamu untuk menjawab semua pertanyaan kamu dan merubah apa yang sudah ada dalam batinmu menjadi manusia yang lebih beruntung, ajaib, serta berlimpah. Maka hadiri acara yang saya adakan, yaitu Spiritual Abundance Bootcamp 3 hari 2 malam bersama saya, tepatnya di Yogyakarta, di Kaliurang. Dalam durasi yang sudah ditentukan, saya akan bantu kamu secara totalitas untuk memprogram pikiran bawah sadar kamu benar-benar menemukan jawaban atas pertanyaan kamu selama ini. Salah satunya adalah bagaimana caranya menjadi manusia yang ajaib serta bisa memaksimalkan potensi dalam diri yang Allah berikan di dalam diri kita, yaitu hati kita, batin kita, atau jiwa kita. Segera hadiri, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Saya Bagus Baraja, sampai ketemu di acara yang saya adakan. Halo teman-teman pecinta channel Gus Baraja, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa yang pernah saya adakan di tahun 2022, dan alhamdulillah sangat membawa dampak yang sangat luar biasa untuk seluruh pesertanya. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mengajak kamu, tepatnya di tahun 2023, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa atau kelas dengan durasi 1 tahun dan pertemuannya 1 minggu sekali. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini buat kamu yang ngerasa hutangnya nggak selesai-selesai. Kemudian yang kedua, hubungan keluarga nggak harmonis selama ini. Kemudian yang ketiga, yang merasa punya banyak amalan nih yang masih terkendala dan tidak menemukan jawaban atas amalannya. Dan bagi pembisnis juga yang sudah berbisnis, dalam orientasinya bisnisnya harusnya besar tetapi realitanya sampai detik ini juga kadang-kadang malah nggak jalan. Itu sebenarnya disebabkan apa sih? Saya tahu banget rahasianya apa. Jadi segera daftarkan diri kamu untuk mendapatkan rahasianya dan menjadi manusia yang beruntung, magnet uang, magnet cinta, serta hidup dalam keberlimpahan. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik teman-teman, gimana puasanya nih? Sudahkah memahami hakikat dari puasa yang kamu jalani ya? Tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi esensinya harus bermanfaat untuk jiwa. Di video sebelumnya saya jelaskan mengkontrol emosi, mengontrol perasaan-perasaan negatif. Apapun yang kamu lakukan di bulan puasa itu harusnya menjadi ilmu, harusnya menjadi bermanfaat. Nah, video kali ini saya ingin memberikan ke kamu atau mengajarkan juga ke kamu apa yang harus dilakukan sebelum tidur, yang yang insya Allah akan bermanfaat untuk rezeki, untuk percintaan, untuk wibawanya kita, untuk aura juga, dan tentunya untuk masa depan ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, tetapi sebelum melakukan seperti biasanya, kalau di RKD itu bukan ilmu dulu tapi kesadaran dulu.
Setelah sadar akan diri sendiri, nanti ketika disampaikan ilmunya tinggal praktek. Jadi nggak nyasar, nggak sesat dalam berpikir gitu ya. Tidak tersesat dalam kebenaran gitu. Istilahnya kan seperti itu ya. Baik, ada beberapa kiat, ada beberapa hal yang sangat-sangat manfaat luar biasa. Pasti bermanfaat kalau benar-benar dilakukan sebelum tidur. Kalau beberapa hari sebelumnya saya upload video membahas tentang setengah jam sebelum tidur, itu sangat bagus. Ya, itu sangat bagus. Tetapi saya akan tambahkan satu hal lagi, tepatnya pas mau tidur di atas ranjang atau di tempat tidur ya. Kita diajarkan, sangat diajarkan, apalagi yang muslim, menjelang tidur itu meskipun tidak wajib tapi disarankan untuk atau dalam kondisi berwudu. Kenapa kok harus dalam kondisi berwudu? Ya coba kita riset sendiri, kamu riset sepengalaman kamu, sepusing-pusingnya kita, sestres-stresnya kita, sepenat-penatnya kita, ketika berwudu hilang semua itu atau frekuensinya turun. Frekuensi stres, pusing, penat itu turun ya karena wudu tadi. Jadi berwudu itu salah satu sarana untuk menenangkan jiwa sebenarnya. Afdolnya lagi ketika mengamalkan sesuatu itu dalam kondisi berwudu, dan itu kenapa biasanya orang yang hafiz Quran, yang hafal Quran itu tidak pernah lepas dari wudu, karena ada rahasia besar di balik wudunya kita ya. Jadi berwudu, bersuci, kemudian ya beranjak tidur, ya naik ranjang, tidur sambil tiduran boleh, atau duduk dulu sebelum rebahan sebelum tidur. Ini terapi yang bisa kamu lakukan secara mandiri dan manfaatnya sangat luar biasa, tapi syaratnya harus setiap hari dilakukan. Tapi kalau cuma ngerjakannya sehari, 2 hari, 3 hari ya hasilnya nggak akan maksimal. Kembali lagi kepada diri kita. Ukuran orang sungguh-sungguh itu akan selalu mengulang-ulang satu perkara. Nah pertanyaannya, kamu bersungguh-sungguh atau tidak? Kalau bersungguh-sungguh, tidak usah tanya sampai berapa lama ini dilakukan. Kalaupun itu dipertanyakan ke saya akan jawab seumur hidup, karena bermanfaat ya. Lalu sambil rebahan atau sambil duduk bersila di atas kasur karena sudah mau tidur, sampaikan pengakuan kepada Allah dengan cara duduk, misalkan duduk ya, tapi tetap yang sama harus dilakukan, yaitu meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, dielus-elus, maksudnya dibelai-belai, atau terdiam sampai merasakan detak jantung. Tujuannya sebenarnya untuk merasakan detak jantung. Di situ kamu bisa ngukur detak jantung sebelum terapi dan sesudah terapi itu, atau saat terapi itu, perbedaannya sangat-sangat jelas. Karena luar biasa. Kalau kamu lakukan ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat bermanfaat buat kamu. Nah, lanjut. Saat menyentuh dada, rasakan detak jantung. Tetapi secara lisan, pikiran, ruh harus satu, harus selaras. Ya, secara jiwa harus selaras, menyampaikan kerendahan kita di hadapan Allah, menyampaikan kehinaan kita kepada Allah. Ini komunikasi mutlak antara dirimu dengan Allah. Jadi jangan ditinggi-tinggikan, karena tetap bagaimanapun kita rendah di hadapan Allah. Jadi katakan sama Allah, gambaran kalimatnya sederhana. Ya Allah, hamba rendah di hadapanmu, aku rendah, aku hina di hadapanmu. Ya Allah, muliakan aku. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku ya Allah, yang selalu ku buat baik di masa lalu, sekarang, dan bahkan masa yang akan datang. Ampuni dosaku ya Allah, muliakan aku. Sampaikan lagi ke Allah, ya Allah, selamatkan aku dari mara bahaya, selamatkan aku dari rasa benci atau kebencian, selamatkan aku dari rasa iri pada manusia yang lainnya. Sampaikan hingga semua yang negatif, yang kotor-kotor di dalam perasaan itu hilang. Ukuran hilangnya adalah kedamaian. Ketika kita atau kamu merasakan kedamaian, tidurlah. Tapi sampaikan dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat yang sopan. Sekali lagi, ini keluar dari konteks afirmasi atau self talk ya, karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah dan merendahkan diri kita. Semakin kau rendahkan, semakin kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, maka hakikinya semakin Allah muliakan kita. Karena tidak bisa atau tidak boleh dengan hati yang sombong, yang congkak, yang angkuh ketika berkomunikasi dengan Allah. Gunakan kalimat-kalimat yang baik. Lakukan itu tiap malam sehingga kamu merasakan kesadaran yang kuat, yang maksimal.
Ketika itu benar-benar kamu rutin, repetisi kamu lakukan, ya setidaknya kalau diukur dari ilmu pengetahuannya untuk menciptakan habit itu 21 hari, ya 21 hari secara berulang. Kalau satu hari mau 2 kali juga bagus, ataupun 1 kali hanya saat akan tidur. Dan kamu bisa rasakan 21 hari, 30 hari dan seterusnya. Kalau misalkan kamu merasakan perbedaan secara psikis, perubahan secara psikis atau perubahan secara finansial, ekonomi, ya kamu sendiri yang merasakan. Berarti harus kita ulang-ulang karena manfaatnya kan kembali kepada kita nih. Kita sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya. Jadi ini saya sedang mengajarkan hipnoterapi atau terapi pengampunan, minta ampun kepada Allah. Terapi di mana setiap kali menjelang tidur harus kamu lakukan. Terapi di mana setiap kali akan istirahat secara jiwa berkomunikasi dulu dengan Allah. Saya yakin ini sangat-sangat powerful, menenangkan. Di luar konteks yang saya ajarkan, di luar afirmasi dan self talk, menurut saya ini jauh lebih kuat. Karena gini, yang membuat kita banyak masalah adalah kurangnya kita mengaku kepada Allah. Yang membuat kita banyak masalah adalah kurangnya kita minta ampun kepada Allah. Yang membuat kita banyak masalah disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran kita kepada Allah. Jadi dengan saya mengajarkan seperti yang saya lakukan atau yang saya ajarkan tadi kepada kamu sebelum kamu tidur, itu sudah mencakup membangunkan kesadaran, memohon ampun kepada Allah, menghilangkan rasa sombong dan bukti bahwa kita membutuhkan Allah. Jangan lupa setelah kamu terapi begitu, munajat. Berangkatlah tidur dengan doa yang baik, ya, bermunajat, memohon kepada Allah. Saya yakin banget tidak dalam waktu lama kalau kamu lakukan ini, tetapi harus ikhlas teman-teman ya. Ikhlas bukan hanya karena gini, jangan sampai ini kamu jadikan sebab dengan seperti ini saya akan kaya, saya akan kedatangan rezeki. Tidak boleh seperti itu. Intinya kamu melakukan seperti yang saya ajarkan tadi, tujuannya adalah untuk memprogram hati, membenahi hati, supaya hati kita benar, supaya bawah sadar kita benar, supaya pola pikir atau sudut pandang kita terhadap dunia ini benar, dan sekaligus mengakui bahwa sebenarnya setiap hari kita melakukan dosa, maka setiap hari juga kita untuk minta ampun kepada Allah. Terima kasih sahabat semuanya, semoga yang saya sampaikan ini benar-benar bisa bermanfaat buat kamu ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Senang bisa berbagi, semoga bermanfaat. Pesan terakhir saya buat kamu semuanya, semua yang ada di dalam hidupmu itu perkara spiritual ya, perkara hati, perkara jiwa. Usaha itu penting, harus, boleh, wajib ya. Tetapi usaha pertama adalah benahi dulu pikiran kamu, benahi dulu hati kamu, benahi dulu setiap ucapan kamu, pikiran kamu. Karena ketika di dalam kita sudah baik, maka rezeki atau ide kita juga akan baik. Akhirnya kita ikhtiar kita juga baik. Setelah ikhtiar kita baik, insya Allah rezeki kita pun akan baik. Seperti itu, saya pamit. Terima kasih sudah menyimak dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.